Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Malam ini masih menerangkan terusan dari keterangan babnya sholawat, bahwa orang yang baca sholawat itu tidak asal, tidak sembarangan. Siapapun yang mengamalkan itu tidak asal dan tidak sembarangan. Mestinya harus ada sanad atau sanad bi nasab. Sanad itu otomatis yaitu adalah guru, sanad bi nasab guru yang masih keturunan. Dan di sini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah kita bacakan, bahwa Allah menyuruh kepada malaikat dan makhluk lainnya, yaitu suruh baca sholawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini diterangkan awalnya dari bacaan amtisalan li amrika wa tasdiqon lahu. Jadi bahwa yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang sangat sempurna. Itu dibandingkan apapun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling sempurna. Sudah memenuhi persyaratan apapun, sehingga baginda Rasulullah itu kalau tidak didoakan, tidak dibacain sholawat, tidak diapapun oleh kita semua, baginda sudah penuh. Karena di sini amtisalan bisa dikatakan seumpamanya atau sudah penuh. Jadi disinilah kalau kita membacakan sholawatnya, Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Itu dari bacaan yang kita bacakan itu dengan caranya apa? Dengan caranya karena kita cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu karena begitu rindunya kita kepada baginda Rasulullah wasauqan itu. Karena rindunya kita benar-benar, kalau kita tancapkan rindunya kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan mahabbahnya dari sholawat itu. Bisa dikatakan hikmahnya juga akan keluar, dan rahasia sholawat itu juga akan keluar, yaitu mahabbah dan hikmahnya. Dan tidak asal orang baca sholawat itu, tidak asal, ada niatnya. Nah, yang diterangkan di umum itu hanya sekedar baca sholawat karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau kita baca di sini bahwa orang baca sholawat itu harus ada niatnya. Bagaimana kalau orang yang tidak punya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tandanya orang itu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di situ beda dengan orang yang mempunyai niat Allahumma inni nawaitu bisolawatin titik-titik itu. Nanti belum waktunya. Itu. Nah itu yang disitulah orang yang tidak memahami bahwa yang namanya baca sholawat juga ada niatnya. Dan caranya nanti membaca sholawatnya itu beda dengan yang diumum. Karena yang dibaca di sini, yang akan dibaca adalah Ismukal A'zam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak umum. Itu asmanya baginda Rasulullah yang akan kita bacakan dengan caranya sesopan-sopannya. Itu. Karena apa? Itu karena dasarnya mahabbah wa mahabbatan fihi wa sawqan. Sudah cinta merasa rindunya ampun-ampunan lah. Ilaihi, rindunya kepada siapa? Ilaihi, maring Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'ziman, yang wah sudah ampunlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini apa ya? Kita tuh kayak ada rasa apalah, nggak ngerti lah. Kepengen gimana, mau gimana, saya nggak ngerti. Wa ta'ziman, itu benar-benar luar biasa. Walaupun kita dibandingkan 1000 orang yang ada di dunia itu, dibandingkan dengan Muhammad, nggak ada tandingannya. Apalagi nanti kita baca di Syarah Sama'il Ambiya'nya, apalagi nanti kita di keterangan yang ada di sini, sudah nggak ada tandingan. Malaikat pun nggak bisa nandingin, nggak bisa itu. Karena makhluk yang mempunyai sifat jaiz, Nabi yang mempunyai sifat jaiz, Rasul yang mempunyai sifat jaiz, yaitu cuma satu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-a'radul basyariyati la tu'addi ila naqsim fi maratibihimul aliyah. Baginda Rasulullah itu manusia, baginda Rasulullah itu juga makan, baginda Rasulullah juga naik onta, naik kendaraan, baginda Rasulullah juga nas macam-macam. Nah, tapi baginda Rasulullah itu tidak sama dengan manusia biasa itu. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ujung tombak daripada para anbiya, ujung tombak daripada Rasulullah. Rasulnya Gusti Allah itu ujung tombaknya baginda Rasulullah. Yang menyempurnakan semua, menyempurnakan yang ada di alam ini adalah baginda Rasulullah. Nah, surga nggak adanya tercipta baginda Rasulullah nggak indah. Karena apa kaitannya? Di situ ada sampai jalan ke neraka aja, itu jalan yang di neraka itu kan tidak akan jadi indah kalau tidak ada baginda Rasulullah. Contohnya Siratal Mustaqim Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Nah sekarang mau tanya, ente mau lewat Siratal Mustaqim, mau jalan yang biasa apa mau jalan yang terbelah-belah? Silakan kan pilih aja. Tuh. Kalau ente pengen waktu lewat di jalan jembatan Siratal Mustaqim seperti jalan yang biasa, seperti asal biasa, maka ente harus ketahui dan ente ikuti jalurnya, yaitu Thoriqul Nurul Jannah. Kalau kau nih, dan karena dan karena adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya baginda Rasulullah, datangnya baginda Rasulullah, lidzalika, yang sudah disebutkan tadi itu di sini fataqabaluha, maka disitulah maka ente bakal gampang diijabah, bakal dikabul, bakal diterima doanya. Karena apa? Karena ente ini benar-benar dasarnya cinta dan rindunya kepada baginda Rasulullah. Aminnya siapa Bapak? Amin kita, Kang.
Ini sih hari anakku nyeplos wae bapaknya gitu. Kalau kita melihat dari ayat yang lainnya, wa may yuti'illaha wa rusulahu faqad fazat fawzan 'azima. Nah, di situ ini bagian dari paket orang yang suka membaca sholawat Ismukal A'zam Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paket, bagian dari paketnya, hadiahnya. Artinya nanti derajatnya orang itu, dan orang itu benar-benar ahlinya. Karena di situ barang siapa orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ketahuilah faqad fazan. Itu faqad fazan, yaitu otomatis diberikan kejayaan. Fauzan azima, yaitu adalah kejayaan yang sangat luar biasa. Tapi di situ ente harus tahu mana yang jadi kewajibannya ente kepada Allah, mana yang menjadi ente ngikuti sunnahnya Rasulullah. Itu harus dijalani. Karena ente harus tahu, karena sempurnanya berpegangan teguh, yaitu berpegang teguh kepada baginda Rasulullah. Tamasaki bisunati Rasulullah. Sempurnanya berpegangan teguh, yaitu adalah berpegangan teguh dengan sunnahnya baginda Rasulullah, bukan dengan agama-agama gitu. Oke. Kalau dulu ya sama Koko. Dan di situ diterangkan mini bifadlika, mini dari saya, kita mengucapkan apa yang kita ketahui baca sholawat itu, mini dari saya. Apa yang kita ketahui, apa yang kita berikan kepada baginda Rasulullah, yaitu adalah mengagungkan asma'nya. Silakan cari. Ada juga banyak untuk pribadi masing-masing. Di ujung kulon ke sana tutup untuk masing-masing semua. Amaliyah dari kitab ini adalah 3 tahun tidak boleh gagal. Itu gagal udah 2 tahun gagal, balik lagi. Masalahnya kalau sekarang ya dia sudah punya keluarga, ampun sih. Kalau dulu nggak punya keluarga, hidup aja di hutan. Nah, itulah pengalamannya, begini ceritanya. Waj'alni dan bakal apa? Maka akan dijadikanlah kita, yaitu apa? Min ibadika sholihin, dari termasuk apa? Orang soleh. Apa soleh itu? Soleh itu amalnya. Maka kalau kita setiap ada kalimat soleh, pasti itu ada perencanaan. Perencanaan itu adanya timbul dari hati. Maka di situ ada hadis yang hasannya, yaitu innamal a'malu biniat. Tuh. Jadi kalau orang yang niat, beli kitabnya. Itu. Jadi yang sudah tahu nggak beli kitabnya, itu orang nggak niat berarti itu. Aduh, ayo mau protes apa Om Koko? Nah, itu kan sesuai. Ente ada niat soleh. Kalau niat soleh itu pasti ada perencanaan dan dalam hati timbulnya. Kalau sudah tahu di situ, maka orang itu di situ ada hadisnya. Hadisnya hadis hasan. Itu hadis yang bagus. Maka di situ dikatakan innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal yang bagus itu ada niatnya. Udah dikasih tahu belum beli. Nah, ini niat enggak nih benernya. Amin ya Allah ya Rabb, bahwa kita itu akan dijadikan adalah orang-orang yang ahli ibadah yang soleh. Ini termasuknya berarti menjadi orang mukmin. Orang Islam belum tentu mukmin, tapi kalau orang mukmin udah pasti Islam.
Nggak mungkin orang mukmin apa orang mukmin dan orang kafir kan nggak mungkin. Ya. Wawafikni dan ente itu akan selalu mendapat pertolongan dari amalia itu sendiri. Karena apa? Semuanya ismukal azam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya nama baginda Rasulullah itu sudah lengkap yang ada di dunia ini. Dari segi lisannya, kalau orang itu lisannya bagus, ucapannya bagus, maka orang itu akan dijadikan panutan bagi orang banyak. Kalau tingkahnya orang itu bagus, ya kan? Karena di situ nalul hikmah, kalau amaliyanya sudah bagus, maka orang itu akan jadi bijak, maka orang itu akan jadi panutan orang lain. Lah itulah karena kita itu ada adabnya, dipakai adabnya, ngikuti adabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan diterima dimanapun. Jadi jangan dengarkan kalau ada seorang ulama-ulama apa yang ngaco-ngaco jelek-jelekan, itu nggak benar. Kalau mulutnya kotor pasti hatinya kotor. Itu aja. Nggak mungkin kalau mau dia mau kiai mau apa nggak peduli. Kalau mulutnya kotor berarti hatinya itu kotor. Udah jelas. Kalau orang yang mengikuti baginda Rasulullah pasti ngerti tak wa tasdiqon wa ta'ziman mahabbatan, itu pasti udah ngerti. Karena dia tidak mengerti, ya itulah karena kejeblos. Sekali nyeblosin turunnya baginda, ya udah rusak. Itu jaminan itu. Ya sama lah bapaknya kalau anaknya dihina, wah bapaknya lagi. Bapak golok nanti bapaknya sih. Wawafikni, dan kita akan selalu kita ditolong, dapat pertolongan. Karena apa? Likiroatiha, karena kita itu baca sholawat baginda Rasulullah. Nala dawami, karena terus menerus. Berarti di situ maknanya apa? Ahyil qulub bidzikrillah tatma'inul qulub. Minimalnya kita baca sholawatnya seelingilah. Karena lagi eling ngomong Allahumma sholli ala. Nah itu gitu aja kok. Barangkali belum bisa manfaatkan nafas. Karena gini, daripada nafas kita tidak ada catatan oleh malaikat, tidak dicatat oleh malaikat, lebih baik kita ingat baca sholawat. Kita ingat sholawat. Kita manfaatkan nafas kita menjadi catatan oleh para malaikat. Kenapa? Setiap keluar napasnya kita itu dengan ucapan bismillah atau sholawat, maka disitulah napas kita catatannya satu. Bukan catatan merah, tapi satu. Satu apa kok? Satu biru atau satu hitam, terserah. Dan disitulah ente harus tahu berapa yang dikeluarkan napas kita dalam satu hari. Jangan satu malam. Kalau satu malam ini bukan kleker masalahnya. Kalau ini berani bersaing dengan saya begadangnya, ya bisa gitu. Bisa dihitung mungkin pakai cetek. Allahumma sholli wa cetek. Gitu. Mungkin bisa. Kalau saya nggak bisa ngitung, susah ngitungnya. Karena napas itu dalam ilmu thariqah ada perhitungannya semua. Ada perhitungannya semua. Jadi kalau kita bikin catatan yang baik, yang dicatat oleh malaikat itu sebenarnya gampang, tidak susah. Manfaatkan napas kamu daripada mubadzir, hanya sekedar untuk menyambung hidup. Kalau dijadikan napas kamu adalah catatan dengan baca sholawat, maka satu hari itu sudah berapa? Segunung kok. Itu wah susah bawanya. Sedangkan setiap baca sholawat itu ada 10 catatan kebaikan atau derajatnya. Kalau bacanya ribuan, Masya Allah timbangannya gimana itu loh. Itu lumayan. Itu kalau bagi saya orang-orang yang bodoh begini, ya daripada saya nggak mau sodako ini nggak bisa.
Cuma sodako bisa senyum, tapi saya takut senyum-senyum di jalan. Nah itu saya khawatir. Maka manfaatkan diri saya sendiri dengan napas saya itu dimanfaatkan menjadi napas yang terbaik, yang akan mengeluarkan hawa positif dan bisa mempengaruhi ke dunia-dunia yang negatif menjadi akhirnya jadi positif. Itulah kok kalau keterangannya tentang mengawali mau memecahkan dan mau mahabbahnya dan mau istilahnya di situ derajatnya seperti apa dan hasilnya seperti apa, itu di situ dan keterangannya. Jadi dengan mudawamah baca sholawat baca sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ kita itu sudah jelas-jelas, apalagi kita benar-benar mudawamah manfaatkan nafas kita dijadikan sholawat, maka di situ sudah dijanjikan. Itu sudah dijanjikan. Apa dijanjikan? Maka ente doa gampang dikabul. Amin. Aja aminnya baik ente. Kan berdoa yang baik-baik, Pak Ustaz. Dan yang paling bikin bangga bijahihi, insya Allah seakan-akan ente ini adalah ente ini berhadapan dengan baginda Rasulullah. Siapa orang yang tidak pengen? Entah kelak, entah kapan, entah kapannya, insya Allah akan berhadapan. Kalau ente benar-benar ikhlas, mudawamah, baca sholawat dan dijaga wudunya, insya Allah. Waalaikumsalam. Insya Allah akan digampangkan, karena di sini sudah ada jalurnya sendiri. Kalau membaca asmanya baginda Rasulullah SAW itu sudah ada aturannya, dengan caranya mahabbah, dengan caranya benar-benar ente melantunkan dengan kerasa kerinduannya. Maka di situ ente harus tahu watasdikon, dan di sini yang saya artikan yang sangat luar biasa, liqadrihi. Liqadrihi itu sebenarnya bahwa baginda Rasulullah itu sudah ditakdirkan menjadi orang yang sempurna. Kalau dibalikan ke kita, saya ditakdirkan menjadi seorang pecinta Rasulullah. Itu. Jadi kalau dibalikan ke kita, kita ini adalah seorang pecinta Rasulullah. Jadi nggak ada lagi. Kalau beda dengan Mas Nur. Kalau Mas Nur beda lagi. Memperbanyak. Karena ini di kepalanya ngomong sendiri, saya memperbanyak ya malahan. Hati-hati. Kalau di sini jangan begitu, emang kenyataannya seperti itu ini. Awas di sini. Otaknya ngeres aja kebuka nanti di sini kronologinya. Astagfirullahaladzim. Jadi cara membacanya bagaimana? Jadi di sini cara membacanya yaitu dengan lengkap seperti doa Allahumma sholli wa sallim ala man ismuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada sebagian qol. Jadi kalau aba guru sekumpul, nah inilah yang dibaca. Ini amaliyanya. Kalau pengajian sholawatan itu ini yang dibaca. Itu aba guru sekumpul Kalimantan ya itu. Dan dari sana nyalur ke Jamyaruat. Nanti kita baca, ayo kita sama-sama. Karena saya tahu ini mahabbahnya dan ini rasa di sini banyak rahasia yang luar biasa. Yang ini tidak perlu belum tahu pokoknya. Sebenarnya sedang berjalan aslinya. Cuman mempertahankan itu ini belum tahu. Di sini insya Allah nanti saya buka dan kita bersama-sama nanti jangan setiap hari kita lanjutkan dengan baca sholawat aja. Karena ini sangat